Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana peran seorang sistem analis ya. Tentunya untuk menjadi sistem analis itu kalau teorinya sih gampang. Tapi pada saat praktiknya itu ya butuh juga bukan hanya pengetahuan tapi butuh jam terbang lah ya. Tidak ada jarang ada orang yang begitu lulus langsung duduk sebagai sistem analis yang baik, itu jarang sekali. Ya kalau dipaksakan bisa, ya tapi hasil kerjanya juga masih sangat kurang tepat ya, dan itu membahayakan ketika seorang sistem analis cara kerjanya masih belum memenuhi kriteria. Ini yang membahayakan itu adalah proses berlangsungnya sebuah project ya, sehingga nanti pada saat proses pengembangan development itu masih banyak hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh dia, tidak terbahas oleh dia ya, tidak terperhatikan di dalam proses analisisnya, itu nanti yang akan mengakibatkan terjadinya banyak sekali perubahan-perubahan. Nah, ini yang eh, mulai dari sekarang Anda sebagai orang IT ya. Jadi orang IT itu bukan hanya jadi seorang programmer adik-adik, tapi seorang IT itu harus bisa buat program ya. Ingat tadi, seorang IT bukan harus jadi seorang programmer, tapi seorang IT itu harus bisa buat program. Nah, jadi pengetahuan programmer itu adalah pengetahuan dasar bagi kita, ya, yang wajib harus kita pahami, harus bisa kita kuasai. Nah, bahasa pemrograman itu sulit kita untuk mengikuti perkembangan-perkembangannya ya. Eh, tapi kalau kita didasari dengan pengetahuan yang baik di dalam algoritma pemrograman, ya, logika pemrograman, maka kita bisa mengikuti bahasa pemrograman perkembangan-perkembangannya seperti apa. Seperti dulu saya pada saat kuliah ya, yang namanya Python itu ya masih masih terdengar sayup-sayup lah ya, bahwa Python itu ada sebuah pemrograman yang namanya Python. Tapi sekarang ini sudah dituntut bagi kita, kita harus bisa menggunakan Python misalkan. Nah, kalau kita punya dasar pengetahuan ya, algoritma pemrograman dan logika pemrograman yang baik, kita mampu bertransformasi dengan bahasa pemrograman yang berkembang tersebut. Nah, ini yang harus adik-adik pahami ya. Tapi di dalam proses berkarirnya, kita tidak harus terus menjadi seorang programmer ya. Sangat luas di dalam dunia teknologi informasi ini. Anda mau memilih menjadi seorang profesi yang seperti apa? Nah, salah satu profesi yang menarik ya, menantang itu profesi sistem analis. Jadi di sistem analis ini Anda harus mampu. Oke, sekarang ada di videonya, silakan untuk dimatikan dulu ya. Baik. eh Sistem analis ini adalah seorang yang harus mampu melihat permasalahan ya secara eh, menyeluruh, secara holistik, agar dia bisa memahami apa sih yang sedang terjadi di organisasi tersebut. Dan dia harus mampu memberikan solusi terhadap permasalahan itu. Nah, ini tantangan seorang sistem analis. Banyak sekali seorang sistem analis itu bekerja itu terkadang ya terbelenggu pada satu aturan-aturan yang baku, sehingga ada step-step yang mungkin tidak dilakukan atau bahkan tidak terperhatikan oleh dia. Kadang-kadang seorang sistem analis itu dalam proses eh, menganalisis ya atau mengumpulkan berbagai macam input itu bisa dilakukan hanya dengan ngobrol-ngobrol misalkan ya, ngobrol-ngobrol, diskusi kecil dan sebagainya. Di sana akan terlihat beberapa perspektif yang mungkin selama ini tersembunyi. Kalau minggu lalu sudah saya sampaikan juga, misalkan kita selalu membuat sesuatu itu dengan diskusi formal dengan para pimpinan ya, yang hadir itu mungkin paling rendah ya manajer misalkan ya, manajer, direktur dan sebagainya. Tapi padahal di dalam operasionalnya si direktur dan manajer ini tidak menyentuh kepada proses rutin yang terjadi di dalam aktiviti hari-hari, terutama di dalam operasional data transaction-nya. Nah, ketika kita melakukan proses eh, analisis rekrutmen itu hanya dari sisi pengambil keputusan, pengambil kebijakan, maka perspektif secara operasional tadi, perspektif detail tadi itu tidak akan kita temukan. Ternyata kita menemukannya itu hanya dari seorang operator, seorang admin yang mungkin selama ini tidak punya posisi apa-apa ya, biasa-biasa saja,
Tapi karena dia yang melakukan proses itu secara rutin, kita harusnya menggalinya juga dari dia. Ya, nah ini yang sering dilupakan. Bahkan ini sering terjadi di proyek-proyek yang cukup besar. Jadi proyek-proyek besar itu seringnya berkomunikasi dan berinteraksi itu dengan hanya pengambil keputusan. Ya, dia tidak melihat dari perspektif para operation yang ada di dalam organisasi tersebut. Sehingga ketika mau melakukan implementasi, ternyata banyak hal secara operasional yang tidak tercover di dalam sistem yang kita berikan. Nah, ini yang harus eh, kita sebagai seorang sistem analis turun kembali ke bawah ya. Bahkan berbagai macam strategi komunikasi pun harus kita lakukan, tidak sederhana ya di dalam proses analisis sistem itu. Kita harus melakukan strategi komunikasi, bisa menyelaraskan dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Lalu banyak poin-poin yang secara spesifik, halus ya, itu terjadi sebenarnya di lapangan. Ya, dan itu mempengaruhi dari data apa yang digunakan oleh pengambil keputusan di dalam keputusan-keputusan mereka, kebijakan-kebijakan mereka. Nah, ini view ini yang harus terjadi. Ini pengalaman, ini saya sharing sedikit pengalaman saya di salah satu kementerian ya. Jadi pada saat itu si pengembangnya ya tim pengembang ini melakukan proses analisis requirement, melakukan proses analisis kebutuhan itu hanya di level atas ya. Jadi dia berdiskusinya itu hanya di level direktur, ya dirjen dan sebagainya. Nah, pada saat proses pengembangan ya dia tidak turun langsung ke dalam operasional. Di saat proses pengembangan itu berjalan selama lebih kurang hampir 1 tahun ya, ada 10 bulan. Lalu ketika di penghujung proses, mereka ingin melakukan proses trial and error eh, di penghujung tahun pada saat itu, dengan tujuan di awal tahun berikutnya mereka akan implementasi untuk running well dari aplikasi itu. Tapi apa yang terjadi setelah dikonfirmasi ke lapangan, ternyata sistem yang mereka kembangkan itu malah tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kenapa? Karena insight yang mereka dapatkan itu hanya berasal dari pengambil keputusan level atas. Tentunya si pengambil keputusan level atas itu akan berbicara dari sisi kebutuhannya dia, ya, dari sisi kebutuhannya si level atas tersebut, tidak melihat kebutuhan dari operasional di level bawah. Akhirnya pada saat itu harusnya di launching oleh menteri ya pada bulan, kalau nggak salah pada bulan November tahun 2021, akhirnya dibatalkan ya, diundur beberapa bulan kemudian, diundur sekitar 4 bulan kemudian ya untuk menyesuaikan apa-apa yang menjadi insight dan insight dari level operasional. Nah, ini kenapa? Karena seorang sistem analis yang bekerja pada saat itu mungkin tidak melihat kondisi-kondisi kebutuhan-kebutuhan di lapangan pada saat itu secara menyeluruh. Bagaimana di lapangan itu yang terjadinya seperti apa, lalu kebutuhannya bagaimana. Nah, ini minggu lalu sudah kita bahas ya untuk siklus pengembangan perangkat lunak SDLC. Nah, kita sekarang akan membahas di step desainnya ya. Desainnya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana peran seorang sistem analis. eh Desain sistem formasi ya. Jadi kalau kita berbicara desain sistem formasi ini adalah sebuah proses yang sebenarnya tidak sederhana juga ya. Bukan berarti kita kumpul-kumpulin berkas, terus kita analisis, terus kita membuat desainnya, nggak begitu juga ya. Walaupun kita tidak harus overthinking juga bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang begitu sulit, nggak begitu juga ya. Artinya pekerjaan ini dapat kita lakukan ketika kita punya pengetahuan di dalamnya. Lalu pekerjaan ini bisa sempurna kita lakukan kalau kita sudah punya banyak pengalaman proses di dalamnya. Ya, jadi ya kesempatan bagi adik-adik semuanya nanti setelah selesai kuliah, bahkan saya harapkan sebelum selesai kuliah pun Anda-Anda ini sudah punya pengetahuan ya, sudah punya pengalaman yang saya harapkan. Apalagi sekarang ini dengan adanya program-program MBKM dan sebagainya, itu memberikan kesempatan bagi Anda ya untuk mendapatkan pengalaman dunia usaha, dunia industri di luar kampus di masa-masa kuliah. Ini cukup luar biasa sebenarnya kalau Anda manfaatkan dengan positif.
dengan baik. Karena kalau kami dulu itu hanya mengenal dunia usaha, dunia industri itu di penghujung perkuliahan, ya, ya magangnya juga sekedar paling-paling magangnya hanya 1 bulan, ya. 1 bulan itu pun ketika kita berinteraksi dengan dunia usaha, dunia industri, banyak sekali teman-teman saya dulu yang sama organisasinya itu nggak dikasih pekerjaan yang cukup teknis, tidak diberikan pekerjaan yang menyentuh kompetensi kita di dalam perkuliahan, tapi hanya diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya administratif biasa, ya. Ya, sebenarnya beralasan juga, ya, karena seperti kami-kami ini yang sudah duduk di dunia kerja, ketika melihat mahasiswa, ya, masih seperti Anda ini bekerja, mohon maaf, kadang-kadang, ya, bukan kadang-kadang, tapi sering, ketika diberikan pekerjaan pun, akhirnya yang mengerjakan, yang menyelesaikan kita juga. Karena yang dilakukan oleh mahasiswa, pekerjaan tersebut kurang sesuai dengan harapan, dan kalau di bahasa kami itu tidak finish di dalam pekerjaan. Akhirnya kita juga yang mengerjakan. Jadi sehingga dunia usaha, dunia industri itu akan enggan ketika mahasiswa magang itu masuk ke dalam organisasi untuk ikut di dalam aktiviti operasional, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang penting-penting. Nah, ini alasan dari dunia usaha, dunia industri. Tapi dengan adanya MBKM ini, Anda selama 6 bulan, ya, lebih kurang, atau efektifnya 4 bulan, ya, Anda berinteraksi dengan mereka dan mulai melihat sesungguhnya kebutuhan dunia usaha, dunia industri itu seperti apa sih, ya. Dari kemampuan Anda berkomunikasi, dari kemampuan Anda berkolaborasi, dari kemampuan Anda untuk mensinergikan dengan lingkungan, dari kemampuan Anda dan kompetensi Anda di dalam menyelesaikan masalah-masalah sesuai dengan kemampuan Anda. Nah, ini adalah kesempatan bagi Anda untuk mencoba menyelaraskan dan menyimpulkan bahwa dunia kerja itu saat ini butuhnya apa. Nah, di dalam desain sistem informasi ini kita membutuhkan banyak banyak perspektif, ya, cara pandang, banyak masukan, banyak wawasan agar kita bisa melihat permasalahan yang dihadapi oleh organisasi itu solusinya apa, ya. Kalau kita berbicara pendekatan teknologi, maka pendekatan teknologi yang seperti apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Nah, ini yang harus kita berikan sebagai seorang sistem analis. Ini di dalam desain sistem informasi ini adalah proses kita merancang, ya, mengembangkan sebuah sistem sebagai solusi teknologi tadi, ya. Bahkan kalau kita berbicara merancang di dalam sebuah sistem informasi itu, kita bukan hanya berbicara tentang database, kebutuhan database, kita bukan hanya berbicara tentang kebutuhan platform, ya. Kita bukan hanya berbicara tentang kebutuhan bahasa pemrograman, bukan hanya itu, tapi aspek-aspek lain yang lebih luas dan lebih umum pun harus kita berikan pandangan-pandangan, bahkan kalau perlu solusi-solusi. Contoh saya berikan, ya. Ketika Anda melakukan proses analisis sistem kepada satu organisasi, dan yang pertama sekali Anda lakukan adalah Anda melihat dari perspektif manajemennya dulu, ya. Struktur organisasinya sudah tertata dengan baik atau belum? Atau jangan-jangan mereka bekerja itu tidak berdasarkan sebuah aturan struktur yang baik, ya. Nah, ini harus diberesin dulu. Berikan insight kepada pengambil keputusan, ya, pimpinannya. Kalau di sana pimpinannya direktur, ya direktur. Kalau pimpinannya direktur utama, kita sampaikan kepada direktur utamanya bahwa struktur organisasi ini harus dibenarkan dulu, diberesin dulu dan diterapkan dengan baik. Lalu yang kedua, kenapa struktur organisasi itu harus diberesin terlebih dahulu? Karena hierarki kerja, hierarki pertanggungjawaban kerja, hierarki siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, itu akan tercermin di dalam struktur organisasi itu, ya. Sistem hanya dapat bekerja ketika berada di dalam organisasi yang sudah teratur dan taat dengan aturan, ya. Lalu yang berikutnya itu dari sisi struktur organisasi. Lalu yang berikutnya dari sisi bisnis proses. Anda harus melihat dari semua operasional yang ada di organisasi itu, ya, kira-kira sudah tertata dengan baik atau belum di dalam proses operasionalnya, cara melakukannya, ya. Itu yang harus Anda lihat dulu.
seandainya proses itu belum tertata dengan baik, maka harus Anda berikan wawasan dan berikan masukan kepada mereka bahwa proses-proses di dalam operasional mereka atau yang kita sebut dengan bisnis proses itu sudah berjalan dengan baik dan sudah tertata dengan baik. Ya, kalau itu belum, maka saya anjurkan, saya berikan saran, jangan lakukan proses analisis sistem dulu. Kenapa? Karena effort yang Anda lakukan, pekerjaan yang Anda lakukan itu juga akan sia-sia, ya, ngabisin energi, ngabisin waktu. Nah, kalau Anda seorang pemain project, nanti Anda capek bekerja, ya, bayarannya nggak seberapa, pekerjaannya nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena memang proses secara operasionalnya saja pun mereka belum tertata dengan baik. Ingat tadi statement saya yang pertama bahwa sistem itu hanya bisa berjalan dengan baik apabila sudah tertata di dalam satu proses yang baik dan taat dengan aturan. Ya, oke. Lalu itu dari bisnis proses. Berarti bisnis proses ini harus diberesin dulu nih. Dari struktur organisasi, dari sisi manajemennya, bisnis prosesnya. Lalu yang berikutnya SOP, standar operasional and prosedurnya. SOP itu akan mengatur kepada semua orang yang ada di dalam organisasi itu bagaimana melakukan dan bagaimana sebagai pelaksana di dalam sebuah bisnis proses. SOP itu adalah aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam organisasi itu, ya. Nah, jadi setelah bisnis proses oke, SOP-nya sudah ada atau belum? Kalau belum ada, maka berikan insight kepada pimpinan di sana. Bangun dulu SOP-nya, buat dulu SOP-nya berdasarkan bisnis proses yang ada. Lalu yang berikutnya, pastikan bahwa mereka sudah mengarah kepada proses sebuah perubahan, transformasi yang berkomitmen untuk melakukan dan melaksanakan SOP dengan baik. Karena ini aturannya. SOP itu aturannya. Ya, tadi taat aturan. Kalau kita tidak taat aturan ya mau secanggih apapun programmernya, nggak selesai-selesai pekerjaan ini. Begitu udah kamu kembangin ya coding sekian bulan, 3-4 bulan dengan tim kamu, tahu-tahu begitu diimplementasikan terus si pimpinannya menyampaikan, Mas, sistemnya tidak seperti ini, Mas. Harusnya begini. Kemarin kami melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Begitu kamu konfirmasi, kondisinya sudah berbeda dengan statement di saat awal Anda melakukan proses analisis requirement. Nah, ini pengalaman seperti ini, adik-adik, bukan pengalaman 1-2, tapi ini pengalaman yang cukup banyak terjadi. Bahkan dulu pada saat saya bermain project, ya, ini yang selalu terjadi dan akhirnya, mohon maaf ya, akhirnya bahkan memicu terjadinya konflik, ya, memicu terjadinya konflik. Anda bisa baca di beberapa artikel bagaimana terjadinya failure implementasi ERP nanti di pertemuan keberapa. Coba yang speakernya bocor dimatikan dulu. Nah, ini adik-adik. Jadi siapa yang speakernya bocor itu? Coba dicek dulu. Muhammad Faisal? Faisal? Mana? Faisal mana? Coba speakernya bocor itu dimatikan dulu. Di-off-kan dulu. Faisal. Oke, baik. Nah, adik-adik semuanya, jadi kalau Anda baca artikel kegagalan sebuah implementasi ERP ya. Kalau ERP itu sudah terkenal dengan sistem yang cukup baik, cukup canggih ya. Tapi ternyata terjadi di beberapa perusahaan besar bahkan ya, termasuk Nike dan sebagainya, itu mereka gagal di dalam proses implementasinya. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini banyak sekali terjadi. Nanti terkadang yang menjadi permasalahan itu adalah kita sebagai tim pengembang ini yang selalu dipermasalahkan, disalahkan, ya. Kenapa ini sistem ini gagal dan seterusnya? Padahal faktor kegagalan itu karena diakibatkan oleh banyak hal ya, banyak faktor. Salah satunya adalah kegagalan ketika kita melakukan proses analisis sistem
yang kemungkinan terjadinya adalah karena kondisi manajemen yang pada saat itu belum tertata dengan baik. Nah, ini hati-hati ya. Saya terus terang kalau sekarang disuruh nangani perusahaan-perusahaan dengan level kondisi-kondisi seperti itu, pasti di awal ya, setelah hasil observasi saya terhadap manajemen itu, pasti di awal saya sampaikan bahwa ditata ininya dulu, diberesin dulu ininya. Baru kita bicara pengembangan sistem. Karena kuncinya di sana, bisnis proses dan SOP tadi. Kalau bisnis proses dan SOP itu sudah tertata dengan baik dan terlaksana dengan baik, maka proses pengembangan sistem, proses analisis rekrutmen yang Anda lakukan sebagai seorang sistem analis, itu akan bisa dapat Anda lakukan dengan cukup mudah. Ya, mudah kita menafsirkan, oh ini masalahnya, solusinya begini. Tapi kalau bisnis proses dan SOP itu belum tertata dengan baik, belum terlaksana dengan baik, ya, maka indikasi kegagalan itu akan cukup besar, ya, cukup besar. Jadi cukup mudah sebenarnya. Mau melihat bahwa oh pengembangan sistem saya ini nanti akan berhasil atau tidak itu cukup mudah. Kita hanya tinggal melihat budaya organisasinya seperti apa saat ini. Struktur organisasinya, bisnis prosesnya, SOP-nya, lalu taat aturan atau tidak. Itu dia poinnya ya. Oke, demikian disebutkan bahwa di dalam proses desain sistem informasi itu adalah suatu proses yang kita lakukan secara holistik, secara menyeluruh, ya, secara menyeluruh. Nah, banyak sekali teori yang menjelaskan bagaimana desain sistem informasi, tapi saya coba memberikan sharing kepada Anda. Di dalam desain sistem informasi, kalau menurut saya, ya, pengalaman yang saya lakukan dan beberapa literatur yang saya ambil, ya, sebagai rujukan, secara besaran itu di dalam desain sistem informasi itu ada 3 proses yang kita lakukan sebenarnya. Walaupun di dalam tahapan-tahapan proses 1, 2, dan 3-nya itu ada banyak sekali proses-proses yang harus kita perhatikan, ya, dan kita lakukan secara detail di dalamnya. Yang pertama adalah kita melakukan pemodelan data dulu. Ya, setelah kita lakukan observasi, lalu kita sebar kuesioner dan sebagainya, wawancara dengan berbagai macam pihak ya, seperti tadi dari level atas sampai level bawah itu semuanya menjadi sasaran kita di dalam proses observasi wawancara itu. Nah, setelah itu dilakukan, baru kita masuk pada tahap ini, ya, pemodelan data, yaitu proses yang digunakan untuk mendefinisikan dan menganalisis kebutuhan data yang diperlukan untuk mendukung proses bisnis, ya, di dalam lingkup sistem informasi. Nah, lalu setelah data modelingnya kita bangun, kita buat, ya, ini menjadi peta jalan kita sebenarnya. Jadi data modeling ini menjadi peta jalan kita. Ingat ya. Nah, terus yang kedua, kita melakukan proses pemodelan sistem, ya, yaitu menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem dalam bentuk diagram yang mudah dipahami. Kita akan tahu bagaimana sih interaksi manusianya, para aktor-aktor yang ada di dalam si organisasi itu yang berinteraksi terhadap layanan teknologi itu seperti apa modelnya, ya. Nah, sebenarnya antara si data modeling dengan sistem modeling ini adalah satu kesatuan yang utuh, ya, satu kesatuan yang utuh. Tapi tahapan step yang harus Anda lakukan itu adalah data modeling dulu, baru sistem model. Ya, jangan kebalik. Jangan kebalik. Anda belum apa-apa sudah bicara tentang tampilan, UI, UX, dan sebagainya, sementara data modelingnya belum Anda lakukan. Kebalik. Ya, jadi pakai baju dulu, baru pakai dasi. Jangan pakai dasi dulu, baru pakai baju. Ya, jangan kebalik. Jadi lakukan dulu modeling datanya. Sehingga Anda tahu rumah yang dibutuhkan itu seperti apa. Lalu baru berbicara bagaimana tata kelola rumahnya. Ya, rumah yang dibutuhkan itu seperti apa, kita akan berbicara di data modeling. Sementara tata kelola rumahnya, ya, bagaimana cara menggunakan rumahnya, bagaimana menata rumah itu dan sebagainya itu ada di sistem modeling. Ya, baru setelah tahu kita sudah punya kita modeling tadi itu, ya, data modeling, sistem modeling kita sudah miliki, baru kita mengarah kepada desain aplikasi. Baru kita mengarah kepada desain aplikasi. Nah, ini yang step-step yang harus kita lakukan secara besaran. Walaupun di dalam setiap step itu
ya bukan sederhana ya, ada beberapa tahapan-tahapan pekerjaan yang harus kita lakukan secara terperinci, secara detail. Nah, ketiga inilah nanti yang akhirnya akan menjadi petunjuk jalan Anda untuk yang namanya development system, mengembangkan sistem. Baru panggil programmer, ya. Baru tim programmer bisa mengerjakan pekerjaannya. Tapi sebelum ketiga ini Anda selesaikan dengan baik sebagai seorang sistem analis dan desain sistem, programmer belum bisa mengerjakan apa-apa. Tunggu dulu, sabar dulu, ya. Jadi ketika Anda mendapatkan permasalahan dalam satu organisasi, maka bukan si programmernya dulu Anda cari-cari, ya kita mau ngembangin sistem ini, coba eh, buatkan bagaimana aplikasinya, bukan. Tapi ini dulu, ketiga step ini dulu kita kerjakan. Dan ini yang cukup panjang. Sebentar ya adik-adik, sebentar. Oke, sorry. Eh, nah, ketika ketiga poin ini sudah kita kerjakan, baru kita pengembangan sistem. Ya, itu tolong diingat ya. Jadi ketika Anda nanti lulus ya jadi sistem analis, jangan buru-buru belum apa-apa udah cari bahasa pemrograman. Pakai apa ini? Pakai apa ini? Tunggu dulu, sabar dulu. Ya, sabar dulu. Proses yang Anda lakukan di step 1, 2, dan 3 ini juga prosesnya panjang. Ya, panjang. Karena disinilah Anda menafsirkan ya dan memutuskan sebenarnya si organisasi ini sakit apa. Terus obatnya apa. Ya, apa sih masalah yang sedang dia hadapi. Ya, lalu solusi dari permasalahan itu bagaimana dari cara pendekatan teknologi ya. Nah, ini adalah kompetensi seorang sistem analis yang harus bisa dia lakukan. Oke, di dalam siklus hidup basis data ya, eh, ini yang kita lakukan ada 4 step. Yang pertama adalah desain konseptual. Kita melakukan desain konseptual. Lalu kita melakukan desain logical dan desain fisik. Berdasarkan desain fisik inilah nanti kita baru akan melakukan implementasi di dalam DBMS yang kita pilih. Terserah menggunakan teknologi database apa. Itu Anda yang memilih sesuai dengan kondisi kemampuan ya dan kebutuhan dari si organisasi itu. Tidak ada pakemnya ya. Bisa menggunakan SQL Server, menggunakan Oracle, menggunakan Mongo dan sebagainya ya silahkan saja ya. Ini adalah pilihan yang akan dijatuhkan oleh si sistem analis yang menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan ruang lingkupnya. Nah, ini saya jelaskan satu persatu ya. Jadi di dalam pemodelan data itu adik-adik ada 3 tingkatan pemodelan data. Yang pertama adalah konseptual. Nah, pemodelan data konseptual ini biasanya bersumbernya dari pengambil keputusan. Kalau tadi ada direktur, ada manajer, ya, ada supervisor, ini biasanya mereka akan berbicara di tataran konseptual. Ya, di dalam organisasi kami ini ada proses seperti ini, A, B, C, D, dia akan jelaskan. Lalu di dalam organisasi kami ini ada sumber-sumber data ya yang harus kita siapkan, yang akan kita gunakan untuk pengambilan keputusan, yaitu data apa, data apa, data apa. Nah, ini seorang pengambil keputusan akan memberikan insight dan insight ya, masukan dan wawasan kepada kita sebagai seorang sistem analis terkait kebutuhan dia, perspektifnya pengambil keputusan ya.
yang memahami kebutuhan organisasi secara strategi ya, dari sisi strategisnya. Nah, lalu dari konseptual data ini kita akan turunkan kembali. Turunkan menjadi lebih detail lagi menjadi logical ya. Nah, di dalam logical ini kita sudah mendefinisikan terkait dengan bagaimana aturan-aturan komunikasi data itu terjadi. Bagaimana keterkaitan antara data satu dengan data yang lain itu seperti apa? Relasionalnya sudah terlihat di sana. Lalu dari setiap entitas data tadi, ya, dari coba adik-adik yang mic-nya masih aktif dimatikan dulu. Oke. Di dalam logical ini sudah terlihat hubungan antar entitas itu sudah terlihat. Ya, kalau kita bicara tabel, hubungan antar tabel itu sudah kelihatan. Lalu dari setiap tabel itu ada primary key yang digunakan pun sudah mulai kelihatan. Ya, nah ini di logical. Ya, lalu logical ini pun akan kita turunkan lagi menjadi physical modeling. Nah, physical data modeling ini adalah bagaimana secara detail ya kebutuhan data kita yang di dalamnya ada entitas dan ada atribut datanya itu sudah terlihat semua. Ya, sudah terlihat semua. Bahkan relasional antar tabelnya, antar entitasnya ini pun sudah harus kelihatan. Ya, jadi adik-adik semuanya, inilah yang akan kita jadikan ya menjadi panduan kita untuk mengimplementasikan nanti di dalam DBMS kita. Ya, jadi di dalam physical ini juga nggak sederhana juga prosesnya. Di sini ada proses normalisasi data tentunya. Nanti bagaimana proses normalisasi data itu akan Anda pelajari di mata kuliah database manajemen sistem harusnya. Ya. Nah, nanti di sana akan dibahas bagaimana Anda melakukan proses normalisasi data. Kalau di logical itu Anda tadi belum bisa melakukan proses normalisasi karena secara holistik kebutuhan atribut datanya belum terlihat di sana ya. Tapi kalau di physical data modeling ini secara atribut data ya atau field data yang dibutuhkan dari setiap entitas atau tabel itu sudah terlihat kalau di physical data modeling. Nah, di dalam apa ya mengungkapkan satu bentuk skema ya di dalam sebuah konseptual itu biasanya kita menggunakan proses konsep ERD ya. Ini adalah model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas atau antar tabel dari sebuah basis data ya. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk bagaimana merefleksikan sebuah kebutuhan dari modeling data. Nah, tahap membangunnya ya di dalam pemodelan data itu yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang sistem analis ya, kita identifikasi kebutuhannya. Apa? Kebutuhan itu seperti tadi yang saya jelaskan harus terlihat secara menyeluruh, secara holistik. Jangan hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Secara menyeluruh yang berkaitan dengan permasalahan yang akan kita selesaikan di dalam organisasi itu yang berkaitan di dalamnya harus Anda lihat ya. Lalu mengidentifikasi atribut-atribut data yang dibutuhkan. Kalau tadi entitas tadi itu kan ya tabel-tabelnya lah bahasanya ya kalau yang Anda kenal tabel-tabel datanya atau entitas-entitas datanya ini entitas data mahasiswa, entitas data dosen, entitas data prodi dan sebagainya ya. Atribut-atribut ini adalah entity yang ada di dalam entitas tersebut. Ini adalah field datanya ya, field datanya. Lalu kita harus membangun sebuah metadata yang baik ya. Anda harus pahami metadata agar semua skema dalam sebuah desain modeling data itu Anda bisa mudah memahaminya. Di dalam metadata itu ada aturan penamaan, ya, ada aturan bagaimana menjelaskan proses relasi, ada aturan untuk mendeskripsikan sebuah entitas, mendeskripsikan sebuah atribut. Di sana harus Anda lakukan agar begitu banyaknya, begitu luasnya data yang akan Anda kerjakan,
Itu semua bisa dapat Anda definisikan dengan baik. Ketika nanti pekerjaan itu kita serahkan kepada programmer, maka programmer pun bisa mendefinisikannya dengan mudah. Ya, jangan dia bertanya lagi, ini tabel yang ini maksudnya untuk data apa, Pak? Lalu kenapa dia harus berelasi ke sini, Pak? Nah, itu menjelimet ya. Pekerjaan itu jelimet banget, detail banget. Kita harus bisa menjelaskan. Nah, metadata inilah yang nanti akan membantu kita untuk menjelaskan semua kebutuhan-kebutuhan data itu. Lalu mengidentifikasikan relasi, hubungan antar entitas tadi. Ya, menerapkan pola model dan menetapkan primary key-nya. Ya, ini sudah lebih detail. Lalu yang ketujuh, melakukan proses normalisasi. Ya, agar data-data itu bisa bekerja dengan baik, efektif, ya, lebih stabil bekerjanya, tidak terjadi redundansi data, ya, itu yang paling penting. Nah, ini adalah tahap di dalam membangun sebuah pemodelan data. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan adik-adik. Ada pertanyaan? Baik, kita lanjutkan ya. Eh, sampai jam berapa ini, adik-adik? 8.40 Pak. 8.40 Pak. 8.40 Pak. Oke, Iya, masih ada 1 jam lebih lagi ya. Baik. Nah, kita berbicara model data konseptual. Ya, di sini saya berikan contoh sedikit. Ya, misalkan, jadi sebuah proses bisnis yang mendata supplier dengan moda angkutannya. Ya, jadi setiap supplier itu punya moda angkutan. Ya, satu supplier bisa terdiri dari satu moda angkutan atau bahkan lebih dari satu. Tapi setiap supplier wajib punya satu moda angkutan. Di dalam pendataannya itu ya, aplikasi yang dibangun ini diharapkan dapat melakukan pendataan dan olah data terhadap supplier, jenis supplier, dan juga moda angkutan yang dimiliki oleh supplier tersebut. Ya, pada aplikasi ini juga dapat mendata berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman dari setiap moda angkutan. Jadi kalau supplier A dengan moda angkutan 1 misalkan, ya, itu kita bisa mengidentifikasi 2 hari dia akan mengirimkan barangnya ke kita baru sampai. Tapi kalau dengan moda 2 misalkan, ini 1 hari setengah misalkan. Nah, itu akan didata. Sehingga kita bisa memprediksi ketika nanti supplier itu menggunakan moda apa, kita bisa memprediksi barang pesanan kita itu kira-kira kapan nyampainya ke kita. Ya. Nah, ini misalkan ada kasus seperti itu ya. Nah, secara sederhananya ya, si pengambil keputusan itu memberikan data konseptual modelnya seperti ini ya. Dari entitas supplier, lalu ada entitas moda ya. Dan antara supplier dengan moda ini saling berelasi. Ini yang decision ini kalau kita menggunakan flowchart ya, ini simbol decision. Ini adalah simbol untuk menunjukkan sebuah hubungan relasi ya antar entitas. Nah, di dalam data konseptual ini hanya menunjukkan kebutuhan seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah insight atau masukan atau wawasan yang diberikan si pengambil keputusan, seorang pimpinan, direktur, manajer, atau supplier, supervisor terhadap kebutuhan dari data yang dibutuhkan oleh organisasinya. Ya, pada model data physical seperti ini, sorry. Ini bukan physical ya, konseptual, salah ketik saya. Oke. Di dalam data konseptual seperti ini, kita sudah melihat kebutuhan datanya secara besaran, ya, seperti apa entitas yang dibutuhkan, ya. Lalu sudah terlihat secara sederhana relasinya, tapi tidak secara detail. Ya, atribut-atribut datanya belum terlihat di sini. Nah, ini adalah data konseptual. Seorang sistem analis setelah mendapatkan konteks seperti ini, dia akan turunkan kembali. Ya, proses menurunkannya pun kita harus melakukan observasi lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Kita sudah mulai meminta dokumen, contohnya seperti apa, ya prosedurnya seperti apa, sehingga kita bisa membangun sebuah data logical model. Ya, tahap berikutnya kita masuk pada model data logical. Pada tahap ini sudah menjelaskan bagaimana kebutuhan entitas data secara keseluruhan. Ya, entitas datanya sudah mulai kelihatan. Contoh, kalau tadi itu Anda belum melihat bahwa supplier itu ternyata dikategorikan menjadi beberapa kategori supplier. Tapi di sini Anda melakukan proses deep lagi,
lebih pendalaman lagi, Anda dapatkan bahwa supplier ini ternyata dikelompokkan dia. Ya, punya pengelompokan. Supplier jenis apa dan sebagainya. Ini kan kebutuhan di tingkat operasional. Karena di operasional itu dia akan memisahkan data supplier berdasarkan jenis supplier misalkan, ya. Sehingga di dalam logical ini sudah semakin terlihat ya kebutuhan entitas-entitas pendukung lainnya pun sudah semakin terlihat dan sudah mulai terlihat atribut kunci yang akan kita gunakan di dalam komunikasi data antar tabel atau antar entitasnya. Jadi entitas apa saja yang menjadi kebutuhan dan bagaimana antar tabelnya saling berkomunikasi di dalam logical ini sudah sudah kelihatan ya, sudah kelihatan. Nah, model data logical ini yang akan menjadi panduan kita ya untuk menurunkannya kembali menjadi satu konteks model data yang lebih detail lagi. Ya, kita masuk ke dalam model data fisikalnya ya. Nah, berdasarkan model data fisikal itu kita sudah mulai merancang ya, merancang sebuah bentuk struktur data yang dibutuhkan. Ya, ini sebenarnya harusnya ada satu kolom lagi harus kita jelaskan ya. Jadi panjang dari fieldnya itu berapa panjangnya. Kalau string bisa menampung berapa string. Ya, kalau integer bisa menampung bilangan seperti apa dan sebagainya. Itu akan kita jelaskan. Itu konsep metadata ya, harus kita jelaskan. Nah, terus di dalam model data fisikal ini sudah terlihat semua atribut-atribut yang ada di dalamnya. Lalu konteks relasinya. Ya, seperti ini misalkan ya, ada tanda panah dengan kaki 3. Ini berarti ada konsep relasi one to many antara supplier dengan detail moda. Ya, satu supplier bisa lebih dari satu moda, tapi satu supplier minimal satu moda harus terinput. Ya, sedangkan setiap moda itu ya, satu supplier minimal satu moda harus terinput diperoleh ya. Jadi tidak boleh ada supplier yang tidak punya moda. Nah, termasuk juga yang jenis supplier. Ya, satu jenis supplier itu bisa terdiri dari banyak supplier, ya. Sehingga kita buatkan relasinya seperti ini. Ada kaki tiganya ke arah supplier. Itu berarti one to many yang bersumber dari jenis supplier, ya. Nah, konteks-konteks seperti ini sudah diperlihatkan di dalam data model fisikal kita, ya, sehingga si programmer itu nanti bisa memahami, ya, apa-apa menjadi kebutuhan dari database si organisasi itu, termasuk bagaimana mereka memberikan solusi di dalam pengembangan layanan aplikasinya di konteks antarmukanya seperti apa. Ya, ini kan rumahnya ini, rumahnya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, data modeling itu adalah cerita rumahnya, rumahnya data. Ya, lalu kalau kita berbicara modeling sistem itu adalah cerita tata kelola rumahnya seperti apa, ya. Nah, pada tahap ini sudah menjelaskan secara detail kebutuhan entitas, atribut dan relasinya. Ya, walaupun di dalam konteks pengembangannya itu bisa saja ya adik-adik dalam prosesnya itu nanti akan ada perubahan, itu bisa jadi. Bukan harus oh kalau sudah seperti ini harus ini, enggak juga. Kadang-kadang pada saat proses pengembangan itu si programmernya memberikan masukan. Bagaimana kalau kita buatkan satu tabel baru di sini yang akan mempermudah kita untuk melakukan A, B, C, D misalkan. Dia akan menjelaskan itu dengan eh, apa namanya dengan alasan dia ya, alasan teknis lah ya. Nah, ketika itu terjadi terus harus ada perubahan itu memungkinkan ya, memungkinkan. Jadi bukan berarti keputusan sistem analis itu ya tidak bisa dirubah ya. Tentunya di dalam proses pengembangan sistem development pemrograman nanti akan muncul kebutuhan-kebutuhan spesifik yang memang harus dilakukan, diberikan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan silakan, Adik-adik. Pak mau nanya, Ya, silakan. contoh moda itu kayak gimana ya Pak? Kayak moda. Moda itu angkutan, Dik. Angkutan, bus, Jadi, ya truk. tapi kayak contoh dalam software development tuh modanya kayak gimana Pak? Contoh dalam. Software development gitu. Jadi kalau di sini ini kan yang di kasus ini
ini ada supplier, perusahaan supplier ya. Misalkan Anda industri air mineral misalkan, air mineral ya. Tentunya kan Anda butuh bahan baku ya, yang buat galon galon botolnya itu, lalu yang membuat cup-cupnya itu kan bukan Anda sebagai industri air mineral ya. Anda butuh supplier, supplier yang akan mensuplai bahan baku tadi. Bahan baku bentuk botolnya, ya, bahan baku bentuk cupnya itu kan pabrikasinya beda-beda. Bukan berarti contoh misalkan salah satu merek air mineral kita apa contohnya? Apa contohnya? Wah, Aqua. Aqua misalkan. Bukan berarti Aqua itu memproduksi cupnya itu sendiri, bukan berarti Aqua itu memproduksi galonnya itu sendiri, deh. Jadi itu pabrikasinya beda dan itu adalah mitra bisnis dia. Ya, dia akan fokus hanya di pengemasan air dan pengelolaan air si Aquanya itu, ya. Nah, si supplier yang mensuplai barang seperti galonnya, seperti cupnya itu kita sebut supplier. Lalu setiap supplier itu punya moda angkutan. Moda angkutan itu eh ya pengangkutan yang dia miliki, misalkan bus ya dengan ukuran sekian ya dan sebagainya lah. Itu ya tergantung dari suppliernya atau bentuknya mobil box dengan ukuran apa misalkan. Nah, itu didata dan juga kita harus tahu kalau dia menggunakan truk dengan label tertentu itu kira-kira sampai ke kita berapa hari. Misalkan si supplier itu ya. Misalkan 2 hari. Sehingga menjadi pertimbangan bagi kita ketika kita melakukan ordering ke mereka, order. Jangan sampai barang itu 2 hari lagi baru baru nyampe, sementara bahan baku kita hari ini sudah habis. Ini kan membahayakan, ya. Jadi kita harus tahu, oh kalau 2 hari lagi baru nyampe, berarti tanggal berapa kita harus order ke mereka agar ketika nanti barang itu nyampe ke kita, ya, di sini pun kondisinya pas sama-sama habis dan barang itu nyampe atau kalau perlu kita punya buffer stok ya yang akan menjaga stok kita agar jangan sampai kehabisan dulu baru barangnya nyampe. Nah, ini kan perkiraan-perkiraan pengiriman ini harus harus kita data ya. Kita nggak bisa sembarangan juga ya. Kalau barang kita misalkan rata-rata 1 hari habisnya 100 nih. Tadi yang nanya siapa namanya? Oh ya Pak, Valtteri sekali Pak. Ya, coba Mas Oli. Jadi, misalkan barang kita, ya, rata-rata bahan bakunya itu ya, bahan baku kita itu habis misalkan 100 piece, misalkan, 1 hari ya. Lalu ada supplier yang membutuhkan waktu pengiriman ke kita itu misalkan 3 hari, Mas Holly. Ya, 3 hari. 1 hari kita butuh 100 piece bahan baku, misalkan ya. Nah, karena dia butuh 3 hari untuk pengiriman barang ke kita, berarti di stok minimum berapa kita harus lakukan order? Coba. Kira-kira. Di stok minimum berapa kita melakukan order? Mana tadi, Mas Oli? Gimana Sa- tadi? 1 hari kita Mm-mm. membutuhkan bahan baku itu 100 piece, misalkan ya. Iya. Nah, sementara suppliernya si bahan baku tersebut, dia butuhkan waktu 3 hari untuk pengiriman barang ke kita. Ya. Nah, berarti pada minimum stok berapa kira-kira kita harus order kepada si supplier itu? 3 hari sebelum stoknya habis 300 udah. Pak. 300. Ya. Minimum stok itu 300. Pada minimum stok 300 kita harus udah order. Atau bahkan kalau perlu sebelum 300 pada minimum stok 350 karena ada buffer stok 50 ya. 50 ini ya kalau pengangkutannya aman-aman saja, tiba-tiba pengangkutannya mogok di jalan, ya kita tidak bisa memprediksi itu dengan baik. Tiba-tiba dia pecah ban dan sebagainya. Ini fungsi buffer stok yang harus difikirkan. Ya, sehingga minimum stok 350 atau 300 tadi kita harus sudah order. Jadi ketika 3 hari lagi nanti ketika stok kita habis,
bahan baku yang baru sudah nyampe ke kita. Kita tidak terjadi kekosongan stok. Nah, ini maksud tujuan dari pembahasan tadi, Mas Holly. Kira-kira sudah dapat? Paham, Pak. Makasih. Ya, baik. Nah, sehingga semua moda-moda yang dimiliki oleh supplier itu kita ingin data gitu, ingin data sehingga tahu ketika kita ngorder, oh ini pakai moda yang ini. Kalau pakai moda yang ini berarti eh, kita butuh waktu sekian hari, ya. Kita butuh waktu sekian hari. Kalau kita butuh waktu sekian hari berarti pada saat minimum stok berapa kita harus order. Karena bisa jadi ya, Mas, kalau kita ngordernya pun terlalu misalkan butuhnya 100 tapi minimum stok masih 1000 kita sudah ngorder. Akhirnya jadi penumpukan. Jadi penumpukan, gudang kita bisa jadi penuh ya. Atau bahkan kalau kita berbicara lalu lintas keluar masuknya barang ya, kita berbicara last in first out atau first in first out-nya pun tidak baik nanti ya. Nah, ini yang harus di dalam sistem Anda pun kita harus sudah memikirkan kalau memang ada kebutuhan seperti itu contohnya ya. Sehingga yang namanya ordering barang itu tidak harus secara manuali, tapi bisa secara sistem. Tiba-tiba muncul alert kepada petugas admin bahwa barang-barang ini, bahan-bahan baku ini sudah sampai pada minimum stok dan direkomendasikan untuk dilakukan proses order ke supplier. Itu contoh ya kebutuhannya. Oke, ada lagi? Adik-adik, silakan. Ada? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, setelah kita lakukan pemodelan data, kita tadi sudah melihat kebutuhan data ya, entitas apa saja yang kita butuhkan, atribut apa saja yang kita butuhkan, ya sudah dapatlah view-nya ini. DBMS-nya sudah siap untuk diimplementasikan. Kita sudah punya keputusan nih, seorang sistem analis sudah punya keputusan, wah ini karena data transaksinya satu hari 5.000 record data, kita tidak bisa menggunakan database MySQL nih. Kita harus menggunakan database Oracle misalkan. Yaitu silahkan Anda putuskan ya. Dan tentunya ketika memutuskan itu ya perlu diskusi dengan vendor-vendor terkait dan juga referensi-referensi terkait ya. Kira-kira kalau 5.000 record satu hari, bayangin satu bulan berapa banyak record, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, itu harus Anda pikirkan. Dan pasti kalau yang namanya bisnis, biasanya jumlah record itu tidak menurun, tapi malah naik. Ya, tahun ini 5.000 record rata-rata, bisa jadi tahun depan jadi 7.000 record karena perkembangan bisnis kita misalkan. Ya, dari data transaksi itu. Maka kita ketika menentukan DBMS apa yang kita gunakan tidak bisa, pakai ini aja Pak karena saya tahunya ini nggak bisa seperti itu. Ya, kita sesuaikanlah dengan kondisi dan kebutuhannya. Ya, termasuk bagaimana komunikasi data di dalam ekosistem sistem yang ada di dalam organisasi itu pun kita harus pikirkan ya, agar ketika besok terjadi pengembangan sistem yang lainnya, ini data ini masih bisa kita integrasikan, masih bisa kita komunikasikan, dan formatting data yang kita miliki itu mudah untuk digunakan, dibaca oleh aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, itu interpretability itu yang perlu diperhatikan juga dan sangat penting ya. Sehingga ketika suatu saat Anda melakukan migrasi sistem, perubahan sistem, ya interpretability dari si data Anda itu cukup baik, cukup tinggi, mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan itu. Ya, jangan sampai nanti, wah ini nggak bisa Pak, datanya nggak kebaca sama ini Pak, sistemnya nggak bisa ini Pak, karena database-nya ini aneh banget Pak, susah bacanya Pak, hanya formatnya format ini dan itu dan sebagainya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan, ya. Nah, setelah si rumahnya tadi selesai, Anda desain ya dalam bentuk modeling ya. Anda berbicara tentang tata kelola rumahnya, ya. Bagaimana bentuk pintunya, bagaimana bentuk jendelanya, ada berapa pintu, ada berapa jendela. Lalu kalau tamu itu masuknya dari pintu yang mana, ya. Kalau kita urusan rumah tangga itu masuknya dari pintu mana, ruangannya mana, dapurnya di sebelah mana, dan sebagainya. Ini yang akan kita bahas dalam pemodelan sistem. Ya. Dan biasanya orang ketika melakukan pemodelan sistem ini,
biasanya menggunakan use case diagram biasanya yang mudah untuk dipahami oleh orang ya. Pemodelan sistem dengan use case diagram ini adalah teknik yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar pengguna dengan sistem dalam bentuk diagram. Ya, diagram ini memberikan gambaran tentang fungsi-fungsi yang ada dalam sistem dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem itu, ya, antar mukanya, ya. Pemodelan sistem dengan use case diagram ini membantu dalam memahami secara visual bagaimana sistem beroperasi, ya, antara fungsi sistem yang satu dengan fungsi sistem yang lain, bagaimana interaksi antara aktor satu dengan aktor yang lain, aktor dengan si fungsi sistem itu di dalam diagram use case akan digambarkan, ya. Nah, contohnya misalkan ada satu sistem ATM ya, adalah suatu sistem informasi yang dimanfaatkan oleh bank. Ya, Anda sudah banyaklah menggunakan ini ya dan sudah tahu. Salah satunya adalah memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan meliputi dari proses pengecekan saldo, pengambilan uang dan pengiriman uang dan sebagainya, ya. Nah, di sini teridentifikasi terdapat ada beberapa aktivitas yang dilakukan pada sistem ATM dengan pemodelannya sebagai berikut. Yang pertama, nasabah dapat mengambil uang, ya, fasilitasnya itu. Lalu nasabah dapat mengecek saldo, nasabah dapat mengirim uang, lalu petugas dapat mengganti kotak deposit. Ya, ketika dia mengganti kotak deposit, ya kotak deposit uang itu petugas ya, petugas bank, pasti dia akan butuh akses ke dalamnya. Ya, tidak bisa datang-datang ujuk-ujuk terus buka gembok, ngeluarin box gitu kan nggak bisa ya. Pasti dia butuh akses untuk ngambil itu. Kalau ujuk-ujuk datang buka box terus diambil ya siapa-siapa aja bisa melakukan hal itu. Nah, tentunya ada proses secara sistem yang harus dia lakukan sehingga kita bisa tahu, si bank ini bisa tahu ya, siapa petugas yang melakukan penggantian kotak deposit, jam berapa, di mana dan seterusnya ya. Itu yang diharapkan sebagai media kontrolnya ya. Nah, ini adalah contoh kasus misalkan kebutuhan use case diagram. Nah, langkah pertama yang dilakukan ya kalau di dalam use case diagram ini nanti pelajaran detailnya itu ada di mata kuliah rekayasa perangkat lunak ya, adik-adik. Jadi di sini kita bicara konseptual besarannya. Nanti ada mata kuliah khusus yang akan membahas tentang pemodelan sistem ini ya. Kalau tadi yang di pemodelan database tadi, itu secara detailnya nanti akan Anda pelajari di mata kuliah database management system. Ya, oke. Nah, langkah pertama ya, kita menentukan aktornya dulu. Siapa-siapa aktor yang terlibat di dalam sistem yang kita sebutkan tadi. Ya, misalkan kalau di sini ada petugas bank dan ada nasabah. Ya, ada petugas bank dan ada nasabah. So, sebuah ATM itu akan diakses, akan disentuh secara operasional itu oleh dua aktor ini. Yang pertama petugas bank, yang kedua adalah nasabah. Ya, nah petugas bank ini tentunya adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengganti kotak deposit tadi itu. Ya, deposit kotak depositnya kosong, dia akan datang ke bank, lakukan akses. Ketika aksesnya diterima, maka dia bisa ambil kotak deposit, ya, dan dia akan isikan dengan kotak deposit yang berisi dengan uang. Nah, lalu yang kedua, nasabah. Ya, nasabah ini adalah orang yang bisa bertransaksi di dalam ATM itu, ya, mengambil uang, mengirim uang, ya, mengecek saldo. Nah, itu adalah orang yang bisa melakukan itu. Nah, apakah ada orang lain lagi yang bisa menyentuh dari si ATM itu? Kita identifikasi. Ya, tapi pada contoh ini saya contohkan ada dua aktor yang terlibat. Sehingga nanti ketika Anda melakukan analisis terhadap satu pengembangan sistem, maka aktor-aktor yang terlibat di dalam setiap fungsi-fungsi sistem itu Anda harus identifikasi dulu siapa-siapa yang terlibat di dalamnya. Ya, siapa-siapa aktor yang terlibat di dalamnya. Lalu yang kedua, menentukan use case-nya. Ya, menentukan use case-nya. Yang pertama misalkan use case-nya adalah memasukkan kartu. Ya, lalu kedua mengganti kotak deposit. Yang ketiga memilih transaksi, mengecek saldo, mengirim uang, mengambil uang. Ya, tentunya dalam realisasinya itu use case-nya ATM itu tentu lebih detail dari ini ya, bukan hanya 6 poin. Ini kan hanya sebagai ilustrasi contoh ya.
Use case-nya itu memasukkan kartu, mengganti kotak deposit, memilih transaksi, mengecek saldo, mengirim uang, mengambil uang. Ya. Deskripsinya, memasukkan kartu itu merupakan proses awal dalam menggunakan sistem ATM. Kita masukkan ATM kita. Selek, ada proses verifikasi data di sana yang harus dilakukan. Kalau Anda tidak tepat menginput PIN Anda, apa kata ATM-nya? Ditolak ya, pasti ditolak. Tidak mungkin Anda datang ke ATM pasti dapat uang, itu enggak seperti itu konteksnya kan. Ada proses verbal data, sehingga kita menyebutkan proses verbal data itu atau memasukkan kartu itu menjadi salah satu use case. Lalu proses penggantian kotak deposit dalam mesin ATM itu juga sama ya, tentunya ini menjadi use case karena seorang petugas ya, tadi aktor tadi petugas dengan nasabah ya. Seorang petugas ketika ingin mengganti deposit box itu pasti dia harus melakukan verbal data juga, sama seperti nasabah tadi. Dia berkewenangan enggak terhadap ATM itu. Kalau tidak, ya akan ditolak aksesnya. Ya. Lalu memilih transaksi. Ini adalah proses yang dilakukan oleh si nasabah. Ya, memilih transaksi di dalam sistem kita. Lalu mengecek saldo, mengirim uang dan mengambil uang. Ya, mengecek saldo merupakan proses mengecek saldo dalam sistem. Ya. Lalu mengirim uang merupakan proses mengirim uang dalam sistem. Lalu mengambil uang, ini merupakan proses mengambil uang dalam sistem. Ini adalah proses transaksi yang dilakukan oleh seorang nasabah yang kemungkinan terjadi di dalam sebuah ATM, ya, dalam sebuah ATM. Nah, ini satu persatu kita jadikan use case, ya. Di sini sederhananya saya berikan ada 6 use case di sini, ya, adik-adik. Walaupun di dalam realisasinya jumlah use case untuk ATM itu tentunya ya tidak sederhana hanya 6 ini ya, tentunya ada beberapa detail use case yang lainnya. Tapi ini untuk contoh saya berikan 6 use case. Sudah, lalu langkah ketiga ya. Langkah ketiga ini sudah masuk langkah ketiganya. Jadi kalau yang pertama tadi tentukan aktornya, lalu yang kedua tentukan use case-nya, yang ketiga tentukan skenario-nya. Ya, tentukan skenario-nya. Contohnya misalkan skenario awalnya yang pertama memasukkan kartu ya. Lalu reaksi terhadap aktornya ini sistem akan memeriksa kesesuaian kartunya ya. Lalu menampilkan halaman untuk memasukkan PIN. Lalu si aktornya memasukkan PIN-nya sesuai dengan PIN-nya dia ya. Lalu si reaksi dari apa yang dilakukan oleh aktor yang dilakukan oleh sistem adalah memeriksa valid atau tidak antara kartu dengan PIN yang dimasukkan pada tabel nasabah. Nah, skenario ini kita susun dulu ya. Nanti ini Anda baca sendiri aja ya. Skenario itu Anda susun dulu. Ya. Semua activity di dalam si ATM tadi, skenarionya sudah Anda temukan dulu, sudah Anda susun. Tentunya Anda untuk memahami skenario ini, tentunya Anda sudah melakukan berbagai macam cara observasi, lakukan wawancara, ya, lakukan proses pengumpulan data dan sebagainya. Ya, sehingga Anda sudah memiliki pengetahuan terhadap permasalahan tersebut. Ya. Nah, ini skenario ini kita susun. Ya, kita susun semua pekerjaan-pekerjaan atau activity yang berakibat di dalam sistem ATM itu kita susun skenarionya. Sudah 3 ya. Yang pertama tentukan aktor, ya, tentukan use case, lalu yang ketiga membuat skenario. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan. Maaf, waktunya sudah habis, Pak. Loh, bukan 9.40? Sampai 8.40, Pak. Oh, sorry. 8.40, Pak. Baik. Oke. Saya bisa minta waktu 3 menit lagi? Ya bisa, Pak. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Baik ya. Setelah kita mendapatkan skenario, gambaran skenario, yang keempat kita menggambarkan use case-nya. Ya, lebih kurang seperti ini use case-nya. Ini adalah penerjemahan dari skenario-skenario yang kita susun tadi. Ya, nanti silakan Anda perhatikan dari use case yang kita gambarkan, diagram use case-nya. Ya. Nah, setelah kedua poin tadi sudah selesai,
pemodelan data sudah, pemodelan sistem sudah kita lakukan, ya. Baru yang terakhir kita baru berbicara tentang desain aplikasi. Nah, baru di sini Anda berbicara tentang desain user interface, ya, atau desain user experience dan sebagainya. Ini di sini kita bicaranya, ya. Jadi bukan begitu Anda datang ke organisasi ada permasalahan terus Anda bicara desain sistemnya, ya. Buat mockup sistemnya. Bukan seperti itu. Desain mockup itu nanti di tahap ketiga, ya. Setelah si pemodelan data, pemodelan sistem itu sudah Anda lakukan. Jadi tujuannya adalah untuk menciptakan antarmuka yang estetis dan mudah dipahami. Nah, kita baru berbicara bagaimana tampilan, antarmuka, dan sebagainya. Ini yang kita lakukan ya di dalam sebuah desain aplikasi. Jadi jangan tiba-tiba Anda sudah bicara mockup. Belum, ya. Desain dulu pemodelan datanya sama pemodelan sistemnya, ya. Nah, UI UX-nya ini adalah tahap ketiga dari sebuah proses desain sistem informasi. Nah, ini adalah step-step yang kita lakukan ya, adik-adik semuanya. Dan ini adalah pekerjaan yang cukup panjang, tergantung dari besar kecilnya ruang lingkup dari proyek yang kita kerjakan. Batas waktunya bagaimana ya tergantung observasi Anda, ya tergantung tingkat kesulitan dari permasalahan yang Anda hadapi. Baik, itu materi yang bisa saya berikan adik-adik.